Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferli Andika, NIM F1E1222211. Saya dari program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 5, 6, dan 7 pada pelajaran dasar-dasar sains dan teknologi yang diampu oleh Ibu Dewi Lestari, Eskom MSI. Yang materi pertama adalah pengetahuan dan kesadaran. Pengetahuan itu adalah fakta, kebenaran atau informasi yang diperoleh melalui pengalaman atau pembelajaran. Pengetahuan ialah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang, tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip, dan prosedur yang secara probabilitas. Pengetahuan juga diartikan berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan terlihat pada saat seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Contoh pengetahuan. Contoh pengetahuan adalah ketika seorang mencicipi masakan yang baru, ia mendapatkan pengetahuan berupa bentuk, rasa, aroma masakan tersebut. Itu yang disebut pengetahuan. Ya, di sini macam-macam pengetahuan. Pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa atau common sense, good sense, diperoleh dari pengalaman sehari-hari. Contoh tumbuhan memerlukan air dan sinar matahari. Jadi pengetahuan biasa ini hal yang kita lakukan dalam sehari-hari. Pengetahuan yang kita ketahui dari hal-hal yang kita alami pada keseharian. Pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah atau pengetahuan ilmu, sains, merupakan suatu metode berpikir secara objective thinking, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan makna terhadap dunia nyata. Dalam pengertian yang sempit, seringkali dianalogikan dengan ilmu pengetahuan alam, yang didapatkan melalui pendekatan yang kuantitatif dan objektif. Pengetahuan filsafat, pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif, mengutamakan universalitas dan kedalaman ketika mengkaji sesuatu. Jadi ketika mengkaji filsafat itu perlu kedalaman pikiran untuk bisa mengkaji filsafat ya. Yang keempat itu pengetahuan agama. Pengetahuan agama ini adalah pengetahuan diperoleh dari Tuhan lewat utusannya, yang bersifat mutlak dan wajib diyakini para pemeluk agama tersebut. Pengetahuan agama ini mengandung ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan, hubungan vertikal ya biasa disebut, serta cara berhubungan dengan sesama manusia dan makhluk lainnya, hubungan horizontal. Untuk materi selanjutnya macam-macam pengetahuan ya, yaitu pengetahuan langsung. Pengetahuan immediate adalah pengetahuan langsung yang hadir dalam jiwa tanpa melalui penafsiran dan pikiran. Kaum realis menganut paham realisme, mendefinisikan pengetahuan seperti itu. Umumnya dibayangkan bahwa kita mengetahui sesuatu itu sebagaimana adanya, khususnya perasaan ini berkaitan dengan realitas-realitas yang telah dikenal sebelumnya, seperti pengetahuan tentang pohon, rumah, binatang, dan beberapa individu manusia. Yang kedua itu pengetahuan tidak langsung. Pengetahuan tidak langsung ini pengetahuan mediated atau hasil dari pengaruh interpretasi dan proses berpikir. Yang ketiga yaitu pengetahuan indrawi. Pengetahuan indrawi adalah sesuatu yang dicapai dan diraih melalui indera-indera lahiriah. Sebagai contoh, kita menyaksikan satu pohon, batu, atau kursi, dan objek-objek ini yang masuk ke dalam pikiran melalui indera penglihatan akan membentuk pengetahuan kita. Seperti kita melihat hal-hal baru menggunakan mata, itu akan membentuk pengetahuan di diri kita. Selanjutnya, pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual juga tidak terpisah dari pengetahuan indrawi. Jadi pengetahuan konseptual ini hampir sama dengan pengetahuan indrawi. Pikiran manusia secara langsung tidak dapat membentuk suatu konsepsi-konsepsi tentang objek-objek dan perkara-perkara eksternal tanpa
Keempat, berhubungan dengan alam eksternal, alam luar, dan konsepsi saling berpengaruh satu dengan lainnya, dan pemisahan di antara keduanya merupakan aktivitas pikiran. Yang kelima yaitu pengetahuan partikular. Pengetahuan partikular ini berkaitan dengan satu individu, objek-objek tertentu atau realitas khusus. Misalnya ketika kita membicarakan satu kitab atau individu tertentu, maka hal ini berhubungan dengan pengetahuan partikular itu sendiri. Keenam yaitu pengetahuan universal. Pengetahuan yang meliputi keseluruhan yang ada, seluruh hidup manusia, misalnya agama dan filsafat, itu pengetahuan universal. Selanjutnya yaitu fungsi ilmu. Ilmu ini berfungsi, dengan ilmu kita berpengetahuan. Dengan ilmu kita sangat berguna ya, ilmu itu sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari. Karena tanpa ilmu kita sangat payah dalam menjalankan keseharian. Ilmu itu merupakan sarana menuju surga serta meningkatkan derajat seseorang, sekaligus merupakan hal yang paling berharga selain harta. Dengan ilmu akan menjadikan seseorang bisa lebih arif dan bijaksana dalam menghadapi setiap persoalan yang terjadi. Dengan ilmu kita mampu membedakan yang benar dan yang salah. Selanjutnya kesadaran. Kesadaran adalah perasaan atau kesadaran akan keberadaan internal dan eksternal. Meskipun ribuan tahun analisis, definisi, penjelasan, dan perdebatan oleh filsuf dan ilmuwan, kesadaran tetap membingungkan dan menjadi hal yang kontroversial. Tetapi gagasan yang disepakati secara luas tentang topik ini adalah intuisi bahwa topik tersebut ada. Kesadaran terbagi menjadi dua. Kesadaran aktif. Kesadaran aktif ialah kesadaran kondisi di mana seseorang menitik beratkan pada inisiatif dan mencari dan dapat menyeleksi stimulus-stimulus yang diberikan. Persepsi, ingatan, pikiran, dan perasaan-perasaan sadar. Yang kedua yaitu kesadaran pasif. Kesadaran pasif adalah keadaan di mana seorang individu bersikap Kesadaran pasif adalah keadaan di mana seorang individu bersikap menerima segala stimulus yang diberikan pada saat itu, baik stimulus ini internal maupun eksternal. Kesadaran aktif adalah kondisi di mana seorang menitik beratkan pada inisiatif dan mencari dan dapat menyeleksi stimulus-stimulus yang diberikan. Beda kesadaran aktif dan kesadaran pasif. Kesimpulan dari materi ini ialah pengetahuan berperan penting dalam kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Pengetahuan itu selalu menuntut adanya subjek yang mempunyai kesadaran untuk mengetahui tentang sesuatu atau objek sebagai hal yang ingin diketahuinya. Pengetahuan sendiri terbagi menjadi 4 macam, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmiah, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama ya. Dalam mencari pengetahuan atau meneliti sesuatu, ada beberapa sifat pemikiran yang perlu, yaitu skeptis, subjektif, dan relatif. Materi selanjutnya yaitu sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah ini adalah sesuatu yang sesuai dengan fakta atau sesuatu yang selaras dengan situasi aktual yang di dalamnya terdapat metode-metode ilmiah. Jenis-jenis kebenaran ilmiah. Kebenaran ontologika, yaitu kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat kepada segala sesuatu yang ada maupun diadakan. Yang kedua yaitu kebenaran epistemologikal, yaitu kebenaran dalam hubungan dengan pengetahuan manusia. Tiga yaitu kebenaran semantikal, yaitu kebenaran yang terdapat serta melekat di dalam tutur kata dan bahasa. Selanjutnya presisi. Presisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti ketepatan, ketelitian, yang mana sifat kebenaran ilmiah ini harus tepat dan juga teliti. Dan juga sebelumnya sudah melakukan pencarian, penelitian terkait apa yang dicari. Kesimpulan dari sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Kebenaran ilmiah ialah suatu kebenaran yang ada di dalam sebuah pengetahuan dan dapat dijadikan ilmu dengan memperhatikan kebijaksanaan serta tanggung jawab moral. Ilmu pengetahuan ilmiah berbeda dengan pengetahuan biasa.
Karena ilmu pengetahuan ilmiah merupakan hasil rangkaian kegiatan yang memang berkualifikasi ilmiah, menyangkut keseharusan adanya metode ilmiah objektif, universal, tanpa pamrih, dan harus berguna untuk dapat dimanfaatkan. Peran filsafat. Peran filsafat ilmu sebagai kontrol terhadap ilmu akan lebih memberi arti dan makna kebenaran ilmiah yang dikandungnya. Dalam menghadapi zaman modern sekarang ini yang kian mengikis nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai tersebut harus ditelaah secara filsafat. Tidak hanya terbatas yang faktawi dan khusus, tetapi juga yang non-faktawi, bahkan lebih. Selanjutnya itu hukum dan teori ilmiah. Apa itu hukum ilmiah? Hukum sains atau hukum ilmiah ya adalah suatu pernyataan di dalam dunia ilmu pengetahuan yang berawal dari suatu hipotesis dan dibuktikan dengan percobaan-percobaan yang menyangkut teori hipotesis. Hasil percobaan dapat mendukung teori hipotesis tersebut dan dapat membuktikan kebenaran hal itu. Dilihat melalui garis historis, hukum sains dapat diilhami berdasarkan suatu percobaan secara ilmiah. Ada juga hukum tersebut dibuat atas dasar pemikiran yang kritis atau bisa juga dengan sesuatu keadaan yang sekedar tidak sengaja ya. Teori ilmiah. Teori ilmiah ialah suatu penjelasan mengenai aspek alam dan alam semesta yang telah diuji berulang kali. Dikuatkan sesuai dengan metode ilmiah, menggunakan protokol pengamatan, pengukuran, dan evaluasi hasil. Jika memungkinkan, teori diuji di bawah kondisi yang terkendali dalam eksperimen. Dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk pengujian eksperimental, teori dievaluasi melalui prinsip-prinsip penalaran abduktif. Teori-teori ilmiah yang mapan telah bertahan dengan pengawasan ketat dan mewujudkan pengetahuan ilmiah. Hukum dengan filsafat hukum. Ilmu hukum, hukum normatif, dan hukum positif. Ada yang menyamakan antara filsafat hukum dengan teori hukum. Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian teori. Teori di sini berisi memahkotai sistem, terdiri atas hukum-hukum ilmiah, pernyataan-pernyataan umum yang memuat hubungan antara fakta atau gejala, berfungsi untuk memberi eksplanasi, prediksi, dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala. Terima kasih, sekian dari presentasi saya mengenai materi pertemuan 5, 6, dan 7. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.